Sekilas tafsir Al-Quran surah Yasin ayat ke-12 tentang setiap bekas amalan akan dicatat. Kaum muslimin yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surah tersebut, walaupun itu satu ayat, namun itu mewakili dari ayat-ayat yang lainnya. Inna nahnu yuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum wa kulla syai'in ahsayna fi imamin mubin. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan orang-orang mati, dan kami menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk atau Lauhul Mahfuz. Kaum muslimin, ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Khatib mengutip dari tafsir Ibnu Katsir dan juga Imam At-Tabari dan lainnya yang tabar tentang tafsir ayat ini. Kaum muslimin, yang pertama yang bisa kita ambil faedahnya, Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan makhluk yang telah mati, yang telah menjadi tulang belulang ketika hari kiamat kelak, di saat ia berbangkit. Sebagaimana Khatib pernah sampaikan pembahasan ini beberapa Jumat yang silam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu yuhyi mauta," dalam surat tadi. Sesungguhnya kami yang menghidupkan orang-orang yang mati. Al-Imam Ibnu Katsir maksudnya adalah ketika telah terjadi hari kiamat, akan dihidupkan kembali orang-orang yang telah mati itu. Artinya hari kiamat semuanya telah mati dan kembali dihidupkan. Ini menunjukkan bahwanya ada hari berbangkit. Bagaimanapun kondisi keadaan manusia meninggalnya, apakah terbakar, hancur, lebur, namun Allah Subhanahu wa taala tetap akan mampu untuk menghidupkannya kembali. Ini faedah yang pertama yang harus kita pahami, dan kita tidak akan bisa lari dari itu semuanya. Faedah yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berkehendak, apakah itu makhluk, manusia, hewan, atau makhluk yang lainnya, untuk menghidupkan dan mematikannya. Ilamu anallah yuhyi al-ardu ba'da mautiha qad bayyana lakum al-ayati la'allakum ta'qilun. Ketahui olehmu bahwa sesungguhnya Allah menghidupkan bumi sesudah matinya. Sesungguhnya kami telah menjelaskan kepada tanda-tanda kebesaran dan supaya kamu memikirkannya. Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak dalam segala sesuatu. Ada saatnya bumi ini mati, kering, tak berair, busang dan sebagainya. Allah turunkan hujan sehingga suburlah tumbuh-tumbuhan itu. Dengan demikian Allah memudahkan, dan Allah juga punya hak dan berkehendak akan menghancurkan kembali bumi ini seperti semula penciptaan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan juga, wala yakunu kalladzi utul kitab min qablu fatalu alaihim amadu qasad qulubuhum wa kasru minhum fasiqun. Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya yang diturunkan Alkitab, yang di kitab sebelum kitab Al-Quran diturunkan di masa Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW kepadanya. Kemudian berlalu masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang fasik. Ayat ini menggambarkan umat-umat terdahulu telah datang kepadanya peringatan, kitab dari Allah Subhanahu wa taala melalui nabi pilihannya, yakni kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, yang Allah sempurnakan setelahnya karena telah diubah-ubah oleh tangan-tangan jahil, disempurnakan oleh kitab Al-Quran. Kaum muslimin, hati di antara umat-umat terdahulu ada yang mereka keras, tidak lagi mau menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, baik itu melalui perintah suhuf Ibrahim dan lain sebagainya, dan diturunkannya para nabi dan rasul, namun mereka menentang, bahkan membunuh para nabi dan rasul di zaman itu. Dan hati mereka ketika sudah keras, maka sulit untuk menerima kebenaran, sekalipun kebenaran ada di depannya sendiri. Kaum muslimin yang berbahagia, faedah yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat semua amalan yang pernah dilakukan, yang baik-baik ataupun yang jelek-jelek yang dilakukan oleh manusia semasa hidupnya. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami menuliskan apa-apa yang telah mereka kerjakan. Kaum muslimin, sebesar apapun kebaikan kita, sekecil apapun kebaikan kita, sebesar apapun dosa kita, sekecil apapun dosa kita, baik dan buruk tidak ada satupun yang terlepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Sejahat apapun dan seringan apapun, sebaik apapun, semuanya tidak akan lepas dari catatan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat Allah yang ditugaskan sini berganti siang dan malam, siang dan petang.
Sehingga nanti pada masanya kita akan ditampakkan catatan-catatan di yaumul mahsyar itu. Setelah timbangan selesai, maka ditampakkan catatan kita diterima di sebelah kanan atau sebelah kiri. Di saat itu kita akan sadar, sesadar-sadarnya, sekecil apapun perbuatan kebaikan kita, sebesar apapun, sekecil apapun kejelekan kita, semuanya tidak ada satupun yang luput dari catatan Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan di hadapan kita. Faedah yang keempat, wa atharahum, dan kami tuliskan apa yang telah mereka kerjakan dari bekas-bekas yang mereka tinggalkan, dari catatan-catatan tersebut yang kita dustai di masa hidup ini. Tidak ada satupun yang terlepas. Catatan-catatan yang begitu rapi, serapi-rapinya, tidak serapi yang dicatat oleh manusia. Itu akan tampak jelas. Sehingga kaki kita, tangan kita, mata kita, telinga kita, semua tubuh kita akan menjadi saksi di saat itu. Apa yang kita banggakan itu dari ini semuanya? Tidak ada. Kecuali penyesalan jika kita mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang kelima yang bisa kita ambil, bekas-bekas amalan yang pernah kita torehkan. Apakah amalan kebaikan atau amalan keburukan, atau mengajarkan keburukan atau mengajarkan kebaikan sehingga diikuti oleh orang-orang setelahnya. Itu akan terus mengalir dan mengikuti kepada kita. Man sana fi Islam sunnata hasanah fa umila biha ba'dahu kutiban lahu mislu ajrin man amila biha wa la yasqutu mimman ujrihim syai'un. Wa man sana fi Islam sunnata sayyi'ah fa umila biha ba'dahu kutiba alaihi mislu wizru man amila biha wa la yanqusu min azwahim syai'un. Siapa saja melakukan suatu amalan kebaikan lalu diamalkan orang-orang setelahnya. Ketika kita mengamalkan suatu kebaikan, baik itu seorang guru pada muridnya, atau bapak pada anaknya, atau sahabat-sahabat bersahabatnya, lalu diikuti terus kebaikan itu, maka akan dicatat baginya ganjaran semisal ganjaran orang yang mengikuti, dan sedikit pun tidak akan mengurangi ganjaran mereka yang peroleh. Kalau kita berbuat kebaikan, kalau orang itu mengikuti perbuatan kebaikan kita, tidak akan hilang kebaikan kita, dan akan tetap kita dikasih ganjaran dan terus. Namun sebaliknya, siapa-siapa saja yang dia melakukan amalan kejelekan, perbuatan kejelekan, mengajak sesuatu murka Allah, maksiat kepada Allah, lalu diikuti oleh orang-orang setelahnya, akan ngalir terus sampai datang kematian, sampai nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkannya. Salah satunya yang terjadi, pembunuhan pertama di zaman Nabi Adam alaihissalam sampai sekarang, maka mengikut terus. Begitu juga ketika saat ini ada yang demikian, itu akan mengikut terus. Yang akan bermanfaat bagi kita adalah idama Islam atau amalu ila min salas, min sadaqah jariyah, wa min istighfar min waladi salihah yata'una. Ini yang bermanfaat bagi kita. Ketika manusia itu mati, amalannya akan terputus kecuali 3 perkara. Sedekah jariyah, kebaikan kita yang pernah kita torehkan, itu yang bermanfaat terus. Caranya benar, bukan dari harta yang haram, bukan dari penipuan dan sebagainya, memang dari hartanya sendiri. Dan amalan itu tidak ada dimasuki dengan maksiat. Amalan itu murni perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ilmu yang bermanfaat yang dia amalkan untuk dirinya, untuk anak didiknya, dan juga untuk keluarganya, walaupun itu sedikit, dia akan bermanfaat. Kemudian anak yang dia ciptakan melalui doa-doanya, anak yang dilahirkan melalui istrinya, dia senantiasa menjadi anak yang soleh dan selalu mendoakannya. Kapan ini bisa? Anak itu mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya masih hidup. Jangankan mendoakan orang tuanya, mendoakan dirinya sendiri saja tidak mampu kalau anak itu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan doa Rabbana ighfirli wa liwalidayya itu akan disampaikan, dipanjatkan pada Allah? Atau Rabbi firli walidayya irhamna kama rabbayani shaghira, itu kapan itu bisa dilafazkan kecuali anak itu selalu taat kepada Allah. Untuk dirinya sendiri pun tidak bisa untuk mendoakan, apalagi untuk orang lain ketika dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang ke-6, wa kullu syai'in ahsayna fi imamin mubin, dan segala sesuatu kami kumpulkan dalam kitab induk yang nyata. Apapun perangai kita, kepribadian kita, kejelekan kita, dan kebaikan kita, itu semuanya akan tercatat dalam satu himpunan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibuka lebar di pengadilan yang maha adil, seadil-adilnya pada saat itu di yaumul hisab. Tidak ada satupun yang terlepas. Yang terakhir, faedah yang ke-7, yauma na'u kullu unasi bi imamin. Ingatlah pada hari itu kami panggil tiap umat dengan pemimpinnya, kaum muslimin. Ketika kita sekarang sebagai seorang ayah, seorang bapak, adalah pimpinan tertinggi bagi keluarga kita. Sebesar apapun, sekecil apapun andil kita dan keluarga, itu kita akan dipanggil. Kenapa anak kita tidak sholat? Kenapa anak kita tidak belajar? Kenapa anak kita melawan? Kenapa anak kita bermaksiat? Kenapa anak kita jauh dari rumah Allah? Orang tuanya pertama yang akan dipanggil di saat itu. Jangan sampai kita masuk melangkah kakinya ke dalam surga, namun kaki kita tidak bisa melangkah karena ada panggilan bahwa orang tua tidak adil. Anak-anaknya tidak pernah dinasihati, anak-anaknya tidak pernah diajak, anak-anaknya tidak pernah diberikan pengetahuan tentang ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya terhindar dari semua
yang Allah maksudkan dalam tafsir surah Yasin ayat 12 ini, dan termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu hadza wastaghfirullaha wa lakum wa minal muslimin innahu was-sami'ul 'alim. Ahmadu rabbi wa ashkuru wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin, di khutbah kedua di akhir khutbah ini, khatib ingatkan untuk khatib sendiri, dan semoga kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dimudahkan, diberikan pemahaman tentang agama Islam yang benar, sehingga kita bisa mengamalkan secara bertahap. Islam telah mengatur, Islam telah memberikan berita masa yang berlalu, masa yang akan datang, masa yang pernah terjadi, masa yang akan terjadi, telah ada beritanya dalam Al-Quran. Dalam hadis juga demikian. Itu adalah pelajaran besar untuk kita yang masih hidup, bukan orang yang telah mati. Menandakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan ini tanda kasih sayang Allah agar hamba-hambanya senantiasa kembali bertobat kepada Allah. Bekas Ramadan yang baru kita tinggalkan itu akan tampak setelah Ramadan ini. Bekas Ramadan yang kita torehkan akan tampak setelah Idul Fitri ini. Apakah kita semakin rajin ibadah atau makin jauh? Itu penandakan. Itulah perbedaan mana pilihan orang-orang yang Allah pilih. Ketika kita semakin jauh dari rumah Allah, itu menandakan kita bisa jawab sendiri, diterimakah ibadah Ramadan kita, ataukah hanya sekedar hanya melepas kewajiban di bulan Ramadan, ikut-ikutan di bulan Ramadan, sehingga setelah Ramadan kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tampak bagi kita kaum muslimin. Ciri khas yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala Ramadannya, dia bisa dipastikan semakin rajin setelah Ramadan. Ketika dia mampu akan melanjutkan ibadah setelah Ramadan, seperti saum di bulan Ramadan, masih ada waktu dan kesempatan 6 hari di bulan Syawal, dan masih ada kesempatan lain untuk beribadah dan memperbaiki dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, mempersaudarakan kita nanti dengan para nabi dan rasul dan para sahabat kita, sehingga kita masuk dalam surga secara bersama dengan keluarga kita. Dan Allah berikan kepada kita jalan, kesempatan untuk bertobat sampai waktu yang Allah tentukan, kita sudah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i wal amwat innaka sami'un qarib. Allahumma lana min khayyitina ma huwa bainana wa baina ma'isiyati man ta'ati tuballighuna bi jannati wa min yaqin ma tuwaddi alaina musibat dunya wa min ta'amis asma'ina wa absarina wa quwwatina mahyatina waj'alna min wastina man waj'alna sariyin ala min zalamna wa misuna man da'a wa la taz'al musibatana fid dinina wa la taz'al dunya akbar hamna wa la mabghuna ilman wa tuslihu alaina man la yarhamna. Allahumma aslih ulahu umurina, Allahumma wafiqhum lima fi salahuhum wa salahul Islam wal muslimin. Allahumma aslih ulana muslimin fi makanin makan. Allahumma ahfizhum ala qiyamihim bihabihim kama amru ya rabbal alamin. Allahumma ahfizhum anhum bi ta'ati as-suq wal mufsidin wa kharab bi ilaihim ahlul khair wa nasin ya rabbal alamin. Rabbana ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Rabbi ighfir li wa li walidayya irhamhum kama rabbayana shaghira. Allahumma nas'aluka huda wa tuqa wa 'afa wa ghina. Allahumma ahsin akibatana min ajalina fid dunya wa azabil akhirah. Allahumma inni a'udzubika min jadil bala wa dawratis saqa wa suqqas da wa sam'il a'da. Allahumma azil Islam wal muslimin wa nusri ikhwanal muslimin fi mujahidin fi Palestin. Allahumma azil Islam wal muslimin. Allahumma nusri ikhwanal muslimin wal mujahidin fi Palestin. Nasib bima wa anzal sakinah wa aqbal bihim wa wadihi sufufahum. Allahumma akhrijhum kafar wal musyrikin wa daramil lailin wa israfin wal sama'i min kharbil jahil. Allahumma sa'ala lil mujahidin a'dil wa adal daini bi rahmati ya arhamar rahimin. Allahumma a'udzubika min zawali ni'matika wa min afiyatika wa min jalika mudafika wa jamil saqati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam yaumiddin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al Mu'minuna Ikhwah TV.